Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe selamat linguna latai. Salam sujud karendem melempang adil kak talino bacuramin kasaruga basangit kak jubata. Arus, arus, arus. Baiklah, saat ini di tempatku sudah menunjukkan jam 9:44 malam. Nah, jadi selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore bagi kalian yang sedang menonton video yang bukan stream ini sebagaimana biasanya. Baiklah, perkenalkan kembali, namaku Radi. Aku seorang VTuber ID. Aku adalah penjaga waktu di dunia gaib asal kerajaan negara Dipa. Nice to meet you. My name is Radi. I am a VTuber ID. I am a timekeeper in the supernatural world from the kingdom of Nagara Dipa. Hajime mashite. Watashi wa Radi desu. VTuber ID desu. Watashi wa Nagara Dipa Okoku kara kita. Mei ni mienai sekai no toki no banin desu. Ahlan, ismi Radi. Ana VTuber ID. Ana harisul waqti fi alamil ghaib min mamlakah Nagara Dipa. Sawadee krab. Pomชื่อ Radi ครับ Pom แพน VTuber ID ครับ ป้อมแพนพี่ป้อมแพนผู้รักษาเวลานี่หรอกที่มองมีแฮนจากอาณาจักรนากราดีป่าครับ Baiklah, kita akan melanjutkan quest Evan 3.8 sebagaimana video sebelumnya. Nah, jadi nama daerahnya itu apa? Simulanka ya. Negeri Simulanka. Baiklah, kita akan pergi ke Simulanka. Jadi di video sebelumnya kita udah menolong beberapa individu origami di negeri Simulanka ini, yang mana terakhir kali kita sudah menolong kita mendatangi tempat yang dimana tempat itu adalah tempat perlombaan kodok sedang Astagfirullahaladzim, sedikit lagi. Yang mana tempat terakhir kita datangi itu adalah tempat dimana para kodok sedang bertanding lompat gitu. Oh, ini airnya dari mana sumbernya? Mari kita lihat. Ada terjun. Ini apa? Wah, ada goa. Kita explore dulu ya. Ada goa. Squall and Fury. Wow. Goa. Kita menjadi goa. Taman jelajah di goa. The wind rises. Dan ini adalah pintu keluar lain.
Air bagian gua. Jadi sumber airnya berasal dari Falling into the abyss. oh my god. Baiklah teman-teman, itu adalah salah satu hal yang tidak perlu kalian tiru. Ini nggak tahu kenapa ini kayaknya apa? Ini analog. Nah. Behold. Susah digerakin. Baiklah, mari kita berbincang. Tamu yang terhormat, selamat datang di kolam nyanyian hujan. Anda ingin menonton kejuaraan? Anda mungkin kebetulan datang, tapi ini juga tidak bisa disebut kebetulan. Lombanya sudah di babak final. Anda pasti pernah dengar nama Robert dan Estampe. Lompatan keduanya sangat indah, tapi dari pengalaman baiklah, I am back. Tadi nggak sengaja HP ku mau terjungkal. Nah jadi, aduh sampai mana tadi? Untungnya sekarang ada fitur lihat dialog. Nah jadi tadi kita terakhir baca di dialog Anda, oh ya ini bagian ketiga. Anda pasti pernah dengar nama Forobet dan Estampe. Lompatan keduanya begitu indah, tapi dari pengalamanku ya, kejuaraan ini sepertinya akan jatuh ke tangan Forobet. Pencapaian Forobet di bidang melompat jauh melebihi katak lain. Dia sudah menang beberapa kejuaraan, dialah yang terkuat. Kakinya paling kuat, mentalnya tahan banting, semangatnya luar biasa. Dan yang paling penting, dia tidak pelit ilmu ke kata-kata lain. Oke? Itu dialog kita yang ini. Estampe juga sama seperti aku. Kami belajar melompat dari dia. Kami menghormati, percaya, dan yakin padanya. Dia pasti bisa menjadi juara. Babak final belum dimulai. Aku masih ingin latihan di sini untuk menyiapkan diri. Kalau berkenan, marilah kita berlatih bersama. Siapa tahu Anda ada gagasan bagus agar lompatanku semakin baik. Setelah katak mana yang menjemput Tuan Putri terpilih? Lompatannya masih diterusin tidak nih lombanya. Ini apa maksudnya? Option yang pertama. Tentu saja, lomba ini bukan semata-mata untuk memilih katak mana yang mendapat kehormatan menjemput Tuan Putri. Tapi justru kompetisinya lah yang lebih penting. Semangat yang mendasarinya, pelajaran yang kita dapatkan darinya, keberanian, kepercayaan diri, sikap pantang menyerah. Katak yang paham ini semua. Katak yang paham ini semua, dialah yang berhak menjadi juara. Mari tamu yang terhormat, mungkin Anda juga ingin belajar dari olahraga seperti ini. Baiklah, sekarang kita disuruh ngapain? Perhatikan katak yang selanjutnya, oke? Ayo semangat sobat. Jadi oh bukan kita. Aku kira kita yang disuruh melompat. Oke, ayo mulai.
Oke. We did it. Kita berhasil. Oke, sekarang kotak origami yang tenang. Lumayan. Anda bisa sekali main ini. Kalau sekiranya berminat dan ada waktu, aku bisa merekomendasikan Anda ke panitia kejuaraan. Nanti kita bisa ikutan lomba berikutnya. Nah, aku tidak akan menyita waktu kalian. Sebentar lagi finalnya mulai. Hehehe. Jadi penasaran squad apa itu si Forobet? Lebih dari yang Anda bayangkan. Tapi Forobet waktu terakhir ketemu dia kelihatan agak tegang. Dia fokus latihan gerakan dasar, tapi lalu jadi teralihkan perhatiannya oleh gerakan dasar itu. Ya, siapa juga yang enggak gugup kalau sudah mau babak final, wajar kalau dia jadi hati-hati. Aku juga sependapat, tapi tidak. Aku percaya kemampuan Forobet. Dia bukan tipe yang bisa kalah oleh dirinya sendiri. Aku mau lanjut latihan. Tamu yang terhormat, silakan kalau masih mau keliling. Tapi babak final sebentar lagi mulai. Jangan dilewatkan ya. Lihatlah, saksikanlah. Tuan dan Nona berkaki kokoh. Forobet yang tak tertandingi telah melompat. Dia melompat keluar sejauh 3 daun teratai dan jatuh ke air. Maka kejuaraan ini dimenangkan oleh yang berhak mendapat kehormatan menjemput Tuan Putri. Dia adalah Estampe. Selamat. Tidak bisa, Tuan Horelo. Ini konyol. Aku tidak terima hasilnya seperti ini. Demi para dewa dan segala tetesan embun, kamu mengalahkan Forobet di depan semua katak lain. Forobet cuma lagi tidak fit saja, tidak bisa pakai kekuatan penuh. Kata-kata seperti itu bukan cuma aku saja yang tidak percaya, tapi kata-kata lainnya juga. Sudahlah, biarkan Forobet tenang dulu. Nanti baru kita bicarakan lagi. Ada tamu. Selamat datang di kolam nyanyian hujan. Ada yang bisa dibantu? Tapi tadi bukannya ada yang loncatnya tinggi dan jauh banget ya? Maksud Anda Forobet ya? Dia salah satu kontestan dan dulunya paling jago lompat di kolam ini. Lomba? Oh, kayak lomba loncat gitu ya? Nona peka sekali. Betul, kami mengadakan lomba melompat. Katak yang lompatnya paling jauh akan jadi juara dan memenangkan kehormatan untuk menjemput Tuan Putri. Kayaknya menarik nih. Tapi sayangnya kita enggak keburu nonton satu pun ya. Aduh, sayang banget. Padahal si Paimon bisa ikutan. Paimon? Lah, kenapa malah Paimon yang disuruh? Paimon ini tukang terbang, bukan tukang loncat. Terbang pasti bisa lebih jauh dari loncat. Kamu auto menang. Ya curanglah kehitungnya. Kalau loncat kan pasti pakai kaki. Kalau mau ikutan lomba, ya mending kamu saja. Tapi Paimon enggak pernah lihat kamu loncat selain pas dikejar monster. Hahaha, Anda harus banyak-banyak belajar dari sang juara. Maaf,
tamu yang terhormat, maaf juga. Oh, estampe. Maaf, tamu yang terhormat, maaf juga Tuan Horelo, tapi aku bukan juara, aku tidak bisa jadi juara. Seperti batang dan daun teratai yang tetap teguh di tempatnya. Ya jelas kamu juaranya. Tidak bisa. Lomba ini diadakan untuk mencari katak yang paling pandai melompat untuk menjemput Tuan Putri. Ini menyangkut kehormatan bangsa katak. Forobet adalah yang terbaik. Kamu tahu? Semua katak lain juga tahu. Kamu tahu? Semua katak lain juga tahu. Memangnya si Forobet itu sehebat apa sih? Kami dengar banyak katak lain cerita. Oh, Paimon. Kami dengar banyak katak lain cerita soal dia sih. Apa yang mereka bilang itu semuanya benar? Betul sekali. Forobet itu mantan katak terhebat di kolam ini. Dia bisa melewati 12 daun teratai. Wow, 12 daun teratai, jauh banget loh. Mendarat di daun. Oh. Mendarat di daun nomor 13. Tetesan embun yang ada di atas daunnya pun tidak menetes saking mulusnya itu pendaratan. Dia bisa lompat-lompat di daun yang mengambang di sungai. Tanpa peduli arus di bawahnya begitu kencang. Dia tidak pernah jatuh ke air. Oh, Forobet menjauh. Tidak. Tapi barusan dia... Iya, si Forobet itu kelihatan kayak kurang semangat. Pas pergi juga mukanya kayak yang sedih gitu. Dia cuma lagi banyak pikiran, makanya berbuat kesalahan. Tuan Horelo yang terhormat, demi lomba ini dan demi misi kita juga, aku mohon pertandingan ulang. Kalau perlu silakan panggil semua katak yang lain. Aku yakin mereka juga setuju. Dengar Estampe, aku tahu kamu baik, hatimu lurus, sifatmu juga bajik. Tapi apa kamu tidak paham kondisi Forobet? Dia bahkan tidak pakai kesempatan untuk melompat ulang, malah langsung pergi. Aku bisa bicarakan dengannya. Aku dan Forobet sering berlatih bareng. Aku tahu isi hatinya. Dia juga pasti bisa paham maksudku. Demi daun teratai dan tetesan embun. Baiklah, aku temani kamu untuk menemui Forobet. Kamu juga ikut. Kami juga ikut. Kami jaga membujuk dan melompat. Hah? Apa jangan-jangan kamu selama ini diam-diam latihan loncat-loncat? Aku jago banget loh kalau disuruh maksa katak loncat. Hahaha, Anda punya selera humor, juga sopan santun. Niat baiknya kami terima. Mari pergi bersama-sama. Semoga selera humor Anda bisa menghibur hati Forobet. Berkat kolam menyertainya. Aku tidak tahu tuan yang satu itu kuat diberi keras atau apa? Aku tidak tahu tuan yang satu itu kuat diberi yang keras atau tidak. Gimana maksudnya? Oke, ternyata kita malah disuruh ke tempat yang di atas tadi. Oh my god. Bagaimanakah kita naik ke lewat sana? Lewat sana ternyata guys.
Squall Fury. Apa kita melompat ke kita bisa terbang? Nah, ini pertanyaanku ini kan, ini bentuk apa sih? Buku itu ya, ngalir dari atas sini air. Dia di sini. Gimana suara Forobet ya? Kalian sudah datang. Upacara penganugerahan gelar juaranya sudah selesai ya? Tidak, malah sebaliknya. Aku dan Tuan Horelo sepakat bahwa lombanya masih belum selesai. Gimana kalau kita memakai logat gitu ya? Horelo, aku bicara sekarang sebagai wasit. Tuan Forobet berhak lompat sekali lagi setelah lompatan pertama. Demi asas adil dan jujur dalam pertandingan serta tanggung jawab untuk menunaikan tugas, kamu harus melompat sekali lagi. Tuan Horelo yang terhormat, sebagai konstantan saya sampaikan bahwa perilaku seperti ini melanggar peraturan lomba. Juga dapat merusak semangat pertandingan. Bisa berdampak buruk bagi konstantan dan warga lain. Aku menyerah dengan sukarela. Tidak ingin mengecewakan yang lain lagi. Tidak mau mengganggu misi kita yang mulia. Dengan demikian, aku sudah bertanggung jawab. Bicaranya pura betul dia. Oh, Paimon. Bicaranya pura betul dia. Bahasanya juga spesifik banget. Dia juga ngomong soal menjaga hubungan. Baiklah. Ini tidak bisa pakai cara keras demi tetesan embun dan daun teratai. Tapi kamu masih nongkrong di sini? Apa maksud Anda? Aku tidak paham. Ini tempat terbaik untuk menonton pertandingannya. Iya loh, dari sini kelihatan jelas lompatnya. Kalau memang sudah kesel sama lombanya dan nggak mau ikutan apa-apa lagi, kenapa malah nonton dari sini? Aku tidak mau bahas ini lagi. Karena sudah jelas kan urusannya. Maaf ya STMP, maaf ya tamu yang terhormat. Dia sudah pergi duluan. Sebentar, Forobet, demi kolam. Kamu juga. Aku punya ide. Kemana nih? Kita disuruh kemana nih? Kan aneh kan? Di sini kan batu ya. Berarti mata airnya ini kan? Lalu mengalir dari mana? Mengalir dari manakah air tersebut? Capek banget. Kamu tunggu. Mungkin seperti itu. Masih ada perlu apa, tamu yang terhormat? Ada perlu apa, tamu yang terhormat? Tentunya kalian telah melihat penampilanku yang menjijikan tadi. Kalian datang bersama STMP. Aku sudah ada bayangan kalian mau bilang apa. Jawabannya tidak. Sekali tidak, tetap tidak. Lihat kaki ini. Apakah sanggup menunaikan tugas yang begitu berat? Kaki ini tidak akan mampu menyelamatkan Tuan Putri. Kuat banget loh kakinya. Betul. Kami belum pernah ketemu kaki yang lebih kuat. Tapi aku lelah. Bukan, aku selalu berbuat kesalahan. Maaf, tapi aku sudah tidak layak mengikuti pertandingan.
Oke, jadi apa yang harus kita kejar lagi? Mana? Ada gua tadi kah? Behold! Nah kan, mungkin kita akan dibawa keliling. Bentar ya. Apa nih? Oh, Paimon. Kamu jangan pergi dulu. Kami masih mau ngomong. Kami masih mau ngomong. Kami masih mau ngomong. Gitu kah? Katak juga bisa salah. Kalian tidak paham. Awalnya aku mengira kesalahan cuma sesepele tetesan embun yang jatuh dari kepala. Tidak ada katak yang kalah karena kena embun. Tapi ternyata yang jatuh bukan tetesan embun, tapi batu besar di dasar kolam apa? Atau pohon mati menancap ke bawah, tersembunyi di bawah genangan lumpur. Maksudnya? Kita bisa mengabaikan, menguburnya, atau pura-pura tidak tahu. Tapi salah ya tetap salah. Mereka akan menunggu kesempatan untuk bersuara. Pergilah, biarkan saja aku. Sekarang aku tak ubahnya bunga teratai kering yang sudah diambil bijinya. Teratai ada biji ya? Baru tahu. Aku taunya kalau lotus ada bijinya. Kalau teratai emang bijinya di mana? Sekalinya kena angin, lubang di hati ini akan membuat sekujur tubuh bergetar. Aku tidak bisa menanggung beban ini. Aku mengecewakan semua katak dan juga diri sendiri. Kamu masih ada kesempatan untuk lomba sekali lagi. Betul, masih ada kesempatan. Aku tidak sanggup kalau harus gagal sekali lagi. Tidak kakiku, tidak hatiku. Wah, kenapa daun teratainya tiba-tiba gerak? Ada apa nih? Apa? Daun teratai ini harusnya kokoh. Tidak bisa. Daunnya akan terus maju. Dan berdirilah yang stabil. Apa nih? Nah, no. Orang lagi baca malah. Cepet banget. Hah? Tantangan gagal katanya. Dan kita disuruh pulang naik ke atas. Antam, astaga. Astagfirullahalazim. Aing kira tadi boleh-boleh aja. Enggak. Aduh, ya. Aduh. Mana kenceng banget lagi. Mana aing udah pencet-pencet turunkan apa air mancur enggak turun. Siapa yang salah coba? The wind rises. Apakah kita akan mengulang dialog yang membosankan tadi?
tekan terus aja, tekan. Jangan sampai. Oh, tidak kena serang satu kali. Dan syukurlah apa-apa. Masihkah? Baiklah, kita bersiap. Kenapa nih? Jauh banget. Kemana kita? Baiklah, kita tekan terus. Wah, traveler jahat banget. Travelernya terbang, Forobetnya malah disuruh lompat sendiri, antam. Gimana kalau Forobetnya nggak lompat, kan meninggoy. Baiklah, hello. Lihat, Forobet yang tak takut bahaya, gagah berani. Dia berhasil memanfaatkan kesempatan untuk melompat dengan sangat indah. Ajaib, dialah satu-satunya katak yang bisa melompati tebing ini. SMP, aku tahu kamu bisa, Forobet. Aku percaya. Kalian yang menggerakkan daun teratainya, ya. Tuan Heralau dan aku, maaf karena menyembunyikan hal ini dari Anda berdua. Lain kali kasih kode, kek. Mohon maaf, aku sudah bicara ini dengan Tuan Heralau. Anda akan mendapat imbalan yang sepantasnya. Dan lagi kami juga menaruh banyak daun teratai di dalam air. Anda tidak akan terluka meskipun jatuh. Itu banyak, 4 biji dikatakan banyak, antam lah. Demi kolam ini kami tidak akan biarkan ada tamu yang terluka. Baiklah, Forobet, tidak ada lagi alasan untuk menolak jadi juara. Semua katak di sini saksinya. Ini cuma kebetulan, keajaiban. Satu lompatan yang tidak stabil, tidak bisa diandalkan. Aku hanya bisa melakukannya berkat bantuan dari mereka berdua. Kami cuma nonton dari pinggir kok. Iya, kami cuma nonton. Kamu bisa melompat keluar. Itu karena kemampuanmu yang hebat. Dak sia-sia nih capek. Benar, hehehe. Kami gak rela melihat katak yang hebat menyerah begitu saja. Kamu suka sekali melompat. Kamu sering berlatih. Masa kena masalah sedikit langsung nyerah? Tidak bagus untukmu juga untuk katak-katak lainnya. Hati kalian SMP itu mana? Oh ya. Hati kalian begitu bersih, lebih bening dari tetesan embun pertama yang muncul di kala fajar. Ini bagus sih. Maaf kawan, ini tidak adil. Kamu yang menang di pertandingan pertama. Tapi kamu sudah buktikan bahwa memang dirimu lah yang terhebat di antara kami semua, sobat. Kita bisa memperdebatkan siapa sebenarnya yang lebih hebat di lomba berikutnya. Aku selalu siap kok kalau kamu mau bersaing. Tapi kali ini kita harus minta katak terbaik untuk menjemput Tuan Putri. Ini misi kita dan juga penentu masa depan kolam nyanyian hujan. Tidak boleh ada kesalahan, paham kan? Aku mengerti.
Baguslah kalau begitu. Baguslah kalau begitu. Hahaha, baiklah. Akhirnya kita punya juaranya. Selanjutnya, sang juara akan menjemput Tuan Putri. Tugas kita pun selesai sudah. Tentang Tuan Putri kalian. Iya, kalian ngomongin soal Tuan Putri terus sepanjang jalan. Mau jemput dia, harus cari juara paling hebat di antara para katak. Sekarang kan sudah beres nih urusannya, tapi kalian tahu enggak? Tuan Putri itu ada di mana? Hahaha, tentu saja kami akan menjemput dan menyelamatkan Tuan Putri. Beliau tinggal di menara tinggi yang yang tumbuh dari apa? Beliau tinggal di menara tinggi yang tumbuh dari tanaman merambat dan pohon raksasa. Di situ kah? Aku kira Tuan Putrinya bakal ada di menara Istana Aurora itu. Hanya katak pemberani dan pandai melompatlah yang bisa menghindari duri dan kabut untuk sampai ke puncak. Masa aku kemarin biasa aja. Dan mengeluarkan Tuan Putri dari kurungan. Kayaknya penting ya. Harus ya sekali lompat sampai ke puncak. Aku pasti jatuh di tengah jalan. Kawan, kita lihat pohonnya saja belum? Jangan buru-buru pulang ke kolam lah. Setelah bekerja keras tanpa henti, kami berhasil menemukan lokasi menaranya. Ada di Kerajaan Lonceng Angin. Kerajaan Lonceng Angin? Di mana tuh? Oh, itu Kerajaan Lonceng Angin yang tempat ada tupai kemarin itu. Tuan Hello, di sana cuma ada pohon dan tupai terbang, tidak ada menara. Yakin tujuan kita ada di sana? 100%. Aku sudah cek dan lihat kalau menaranya sangat amat tinggi. Tidak ada yang bisa naik selain kita para katak origami. Kayaknya hebat banget ya. Aku duluan deh cek situasi. Anda juga mau ke Kerajaan Lonceng? Oh, Anda juga mau ke Kerajaan Lonceng Angin? Kebetulan sekali. Hahaha, banyak juga yang datang untuk menyambut Tuan Putri. Lumayan, sangat lumayan. Lihat kan, aku sudah yakin kalau keadaannya akan berkembang ke arah yang lebih baik. Kami mau siap-siap berangkat, tamu yang terhormat, sampai bertemu di Kerajaan Lonceng Angin. Oh, hampir saja lupa. Tuan Forobet, kamu jalan dulu ke kolam untuk upacara penghargaan juara. Tidak usah. Tidak usah. Gitu kah? Oke, kita mendapatkan 30 biji prismo. Dan 10 biji bonus. Lumayan. Squall and Fury. Behold. Baiklah, ini dia tujuan kita. Kerajaan Lonceng Angin.
Pertanyaanku adalah di mana loncengnya, dan ya ini memang bawa angin. Di mana loncengnya dan di mana menaranya? Mana menara? Aduh, jatuh lagi kan. Stand with me! I see everything! Kayaknya ini sensitivitasnya masih kurang bagus ya. Hmm, baiklah, kita coba lagi. What they say is true. You have to see the world for yourself to appreciate how... Hey! Itu masih kurang lebih aja. Grafik, tombol, bukan audio. Ini apa maksudnya koreksi kamera otomatis? Menarik. Gimana katanya? Ada ada kalimat kata Tuan Putri juga tadi. Halo, bagaimana tantangan jalur anginnya? Tentang jalur anginnya? Ya, semuanya memang sengaja kupilih yang kencang-kencang. Aku percaya kalau mau melatih kemampuan terbang seseorang, kamu baru bisa menggali potensi terpendammu saat kamu dihadapkan dengan angin ganas tanpa persiapan apa-apa. Tupai-tupai terbang zaman sekarang terlalu pengecut. Mereka sama sekali lupa tentang ajaran yang tertulis dalam Angin Utara Pemberani. Cuma berani berdiri di tempat aman saja dan memuji keberanian daun dan menari-nari bersama angin, tapi diri sendiri malah takut untuk langsung melompat ke dalam pelukan angin. Kalau begini terus, bagaimana mungkin kami bisa melindungi seluruh kerajaan bersama dengan Tuan Putri? Siapa Tuan Putri ya? Apa mungkin kita cuma diam dan melihat Tuan Putri berperang, sedangkan kita hanya bertepuk tangan saja? Memalukan. Memalukan. Sudah jadi tanggung jawab kami untuk melindungi bangsa ini. Menguasai teknik terbang sudah jadi kewajiban kami. Keselamatan bangsa ini tergantung kepada setiap tupai terbang yang ada. Tapi,
Kurasa tidak ada yang akan mengerti kata-kataku ini. Mereka pasti hanya menganggapku orang yang bodoh. Tapi tidak apa, setelah aku sudah menguasai teknik terbangku, mereka pasti akan terdiam 1000 kata. Jika saat itu tiba, aku akan menceritakan kembali filosofiku kepada mereka. Baiklah. Oke, sekarang menunjukkan jam 10:29. Bagaimana kalau kita mengambil ini dulu? Nanti kita lupa. Kalau kelupaan kan sayang. Sayang 20 biji nanti akan menghilang. Apakah setelah ini kita akan menggacha? Kita lihat saja nanti apakah persmanya cukup untuk gacha 10 kali pull. Kalau nggak salah udah berapa ya? Kalau nggak salah 40-an deh. Sebenarnya aku mau nunggu banner Babah Zhongli. Ad Astra Abyssosque. Welcome to the Adventurers Guild. Tapi rasanya tangan ini gatel banget deh. Kalau Thank you for completing today's commissions. Gatel mau mencet. Ad Astra Abyssosque. Well, apalagi kan aku maunya dapat si Cafe dan juga Kirara. Aku nggak tahu kalau Kirara ini ternyata bakal dapat gratisan di scene event 3.8 itu. Kalau gitu kan aku ya berdoa dapat Cafe aja ya. Apakah cukup? Oh, cukup. Baiklah, kita berdoa semoga aku diberikan oleh Tuhan, oleh Allah Cafe. Semoga Cafe pulang. Baiklah, gimana kalau kita gacanya di mana nih? Gacha di Semeru kah? Menyambut kepulangan Cafe di Semeru. Baiklah, mari kita sebelum menggacha Cafe, semoga Cafe pulang, marilah kita berzikir dan berdoa. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir li wa la tu'assir. Allahumma nunsur ilayya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Astaghfirullahalazim, malah bintang 5. Aduh, aing kan mau nabung piti buat Babah Zhongli, kenapa malah bintang 5? Astagfirullah, ternyata doa kita terlalu dahsyat ya guys. Maunya Cafe, jangan bilang kafenya nggak pulang.
pulang bintang 5, tetapi kafenya tidak pulang terlalu. Nice to meet you. I am Navia, the esteemed president, leader, commander-in-chief, executive director, and boss of Spina di Rosula. You strike me as somebody special, a person of character. Something tells me that this is the beginning of a long partnership between us. Perhaps even as long as all the titles in front of my name. Bukannya aku nggak bersyukur ya guys ya. Walaupun ya Navia ini kita tahu bahwa Navia ini sakit ya. Apalagi dia kan sama-sama Geo ya. Tetapi aku sangat berharap sebenarnya ingin Babah Zhongli, Papi Zhongli ini aku udah punya show. Dan show sedang rindu akan kasih sayang, menginginkan bapaknya pulang, tetapi bapaknya tidak pulang-pulang, dan yang pulang malah si Navia ini. Aduh. Ya, walaupun sama-sama Geo, tapi kalau gitu sih nggak jadi gacha ya. Ya semoga Bismillah Kafeh pulang. Kafeh, aku nggak mau yang lain, maunya Kafeh. Apakah Anda mengerti, Mihoyo? Sepertinya Anda tidak mengerti kata-kata saya. Astaga. Anstam lah. Maunya apa, dikasihnya apa coba. Aduh. Ya, aku sih seneng ya dapat. Apalagi kan kita belum tahu bannernya Babah Zhongli itu kapan ya. Tapi kalau menurut perkiraan katanya bakal di 5.0. Kayak kemarin kan di 4.0 gitu, dan mungkin bakal balik di 5.0. Dan ternyata kita malah menghancurkan PT kita. Sebenarnya di PT berapa sih? Jadi dapat bintang 6. Senjata. Oh iya, benar. Nah, Navia belum masuk ya. Hari ini tanggal bulan 7. Oh, ini bulan 8 ya. Oke, ini 10, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 50, 51, 52 ditambah tadi 52 ditambah 5 misalkan 57. Wow, di PT 57 Navia pulang. Jadi aku harus ngumpulin lagi PT 50-an supaya Babah Zhongli pulang dan mengumpulkan 160 primogem dan dikalikan 10 untuk berapa ribu. Coba bayangkan berapa ribu lagi yang harus dikumpulkan. Gatal. Coba ini bener Babah Zhongli ya. Atau misalkan bener Babah Zhongli di 3.8 ini, tapi yang fase 2 kan aing bisa aja sabar gitu ya.
Tapi kita ya karena nggak tahu banner Babah Zhongli-nya kapan. Ini sudah beristilah kalau kata orang Banjar ya. Sudah niat banget, sudah. Kita kan berharap pengennya kafe. Sudah niat banget ini ke Sumeru menyambut kepulangan kafe. Dan yang pulang malah si Teteh Payung, Teteh Payung yang pulang. Kenapa bisa gitu ya? Jadi bingung sendiri aing teh. Kafe lah. Kasih kafe lah. Bismillah kafe. Bismillah kafe. Bismillahirrahmanirrahim. Berharap kafe yang pulang, bukannya Teteh Payung. Teteh Payung yang bawa meriam. Bismillah kafe. Oke guys, itulah tadi ya bintang 5 kita. Wangi sekali bintang 5 kita pulang. Walaupun saya tidak berharap mendapatkan bintang 5, hanya saya mendapatkan kafe yang saya harapkan. Tapi tidak apa, kita akan selalu bersyukur kehadirat Allah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan. Apa nikmatnya ya? Ya tergantung perspektif. This feeling, it's like... Like apa? Coba ini yang ungu. Oh, Kenapa malah kayak mendesah gitu? Astagfirullah. Baru tahu aing teh suaranya kayak gitu. Baiklah, kita akan bersabar dan kita akan mengulik kembali untuk mengumpulkan beberapa biji-biji serpihan There's no such thing as biji-biji. pure freedom in this world. 160 Even the wind cannot blow on dikalikan forever. 50 lebih ya. Ya anggap aja kita ngumpulin 50 kali 50 full gitu. Ini kalkulatornya mana? Nah ya, 160 kali 50 8.320 biji. Hantam. 8.320 biji primogram. Aduh, There's no need to exchange pleasantries. It's rather ngeiklasin pathetic to Zhongli force dah a ya. conversation Kayaknya nggak bakal pulang. just to occupy silence. Aduh, jadi nggak mood deh mau main lagi. Relax. Masalahnya kan gini ya. Aku tuh maunya kafe bintang 4 aja, nggak perlu. Aku tuh nggak begitu ambisi ya. Ambisi hal tertentu aja maksudnya. Ketika banner tertentu aja ambisinya. You think Ini I've got a aku sharp lagi tongue? ambisinya I just mau tell it dapat like it bintang is. 4 aja. If someone can't handle it, Kenapa malah maybe that's their dikasih problem. bintang 5? Apakah aku
mungkin aku astagfirullah. Apakah aku hamba yang tidak bersyukur ya? Baiklah, kita akan melihat dari sisi positifnya. Aku akan berpikiran, wah di luar sana begitu banyak orang yang menginginkan Navia. Ya walaupun aku juga dulu pas banner pertamanya mau Navia. Apalagi kan Navia ini kelihatannya kan ya bagus gitu. Kalau ada yang There's no such thing as pure freedom in this world. sekali kena Even the wind cannot blow skill on forever. satunya sama ultinya langsung pecah gitu kan. Tapi itu kan demonstrasinya kan konstelasinya C6, apalagi artefaknya dan sebagainya kan apa yang udah Relax. full up. Kalau Babah Zhongli kan dia support, dia tanker, ngasih shield gitu, perisai. Kalau Navia kan, Navia ini kan mainnya mono geo ya katanya. You think I've got a sharp tongue? I just tell it like Jadi it aku is. harus If someone ngebuild can't handle it, satu maybe that's their karakter problem. Geo juga. Sedangkan karakter Geo yang aku build itu cuman mungkin ini si Traveler, kemudian si Noel, kalau Geo lain sih ini si Ningguang level 50, si Goro, mana Goro level berapa? Oh ini di bawahnya, Goro masih level 40. Dan jadi kan dalam artian ini, nah ya coba kita lihat demonstrasinya mana coba karakter. Nah Navia, kita lihat Navia ini partinya gimana. Rasanya sesak deh antara senang sama sedih. Ya walaupun balik lagi sebagaimana yang aku katakan tadi ya, sebenarnya kita juga nggak tahu kapan banner Babah Zhongli bakal muncul. Lihat kan artefaknya wangi sekali, ini ada senjatanya. Oh C0 ya, C0. Gimana kalau kita screenshot dulu? Nah, talentanya tapi udah full up. Jadi partinya pakai Ningguang gitu ya. Pakai Ningguang, pakai Xiangling sama Bennett si Pyro Archon. Aku nggak begitu paham ya pakai Bennett ini. It was designed by my mother. Have you noticed how it's shaped like a heart? Hey there! Hey there! Don't waste my time. Your life is mine. Coming at ya! Fire! Well, with this. Hiya! It's nothing. Submit. Hey-ya! Out of the frying pan, into the pot!
sekali tembak gitu kan, kayak wah sakit banget Hey nih. there! A proper send-off from Spina with love. Give up. Mau lihat katanya dulu screenshot pakai witchwood, pakai vertik ya nama senjatanya ya. Ini senjata Navi ini kayak itu ya, senjata siapa itu anime 7 dosa besar itu apa namanya, lupa aku, si Meliodas itu. Ini itunya, senjatanya ini. Aku nggak begitu ngerti masalah artefak senjata atau apa masalah yang stat inilah. Jadi biasanya aku ya ngikutin yang gimana bagusnya aja gitu. Oke. Sapwood blade. Aku nggak punya. Berarti ini yang Sapwood blade ini edisi Smearug ya. Kayaknya karena hijau-hijau tumbuhan. Sapwood, wood, pohon. We should look for a new investor. Mora doesn't grow on trees. Ini apa? Meteo. Putih Snavia tadi ya? Your life is mine. Oh, aku baru nyadar. Don't waste my time. Jadi kalau kita pakai skill 1 kemudian ulti, Give up. skill apa ini juga, ini efek baru atau gimana? Kayak kita masuk ke gerbang dunia lain gitu. Oke, sudah cukup. Yang penting kita sudah melihat bagaimana banner party dan juga stat artefak senjata untuk main Navia ini. Baiklah, menarik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, nanti setelah ini aku akan sujud syukur karena mendapatkan B5, karakter B5, walaupun aku tidak menginginkannya dan menginginkan kafeh tadi ya, tapi tidak apa-apa. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah. Mungkin apa yang kita kehendaki tidak tentu baik untuk kita, dan apa yang Allah berikan itu adalah yang terbaik untuk kita gitu. Ya, kita baru positif thinking aja. Mungkin Allah, Tuhan memberikan kita sesuatu yang lain. There are so many Don't local you remember specialties your in Singapore. adventure plans, my lady? Pasti ada rahasia di balik hal tersebut gitu. Pasti ada hikmahnya. Kenapa Tuhan memberikan kita There's no such thing as pure sesuatu freedom in this mungkin world. ya seperti ini, Even the sesuatu wind yang cannot blow lebih on forever. daripada yang kita harapkan. Aku mengharapkan B4, tapi malah dikasih B5. Walaupun ya agak menyisakan, tetapi kita realistis saja bahwasanya kita
Ya, kita realistis saja. Mungkin nanti akan muncul banner. Misalkan nanti setelah ini ada banner Babah Zhongli. Dan aku tadi nggak gacha ya. Mungkin saja Babah Zhongli juga tidak akan pulang. Dan juga kita ini tidak tahu You kapan think I've got a sharp tongue? banner Babah I Zhongli just tell it akan like it is. If balik. someone can't handle it, untuk maybe that's their berapa problem. ya, yang kelima kalinya ya, yang keempat kelima kalinya gitu. Baiklah, kita akhiri dulu karena aku agak Relax. Don't you sudah remember your adventure agak plans, my lady? capek dan tiba-tiba hilang mood. Dan juga sebentar lagi di tempatku ini kan HP ku ini format WIB ya, barat. Tapi di rumahku sendiri kami pakai jam format Wita atau tengah. I'll take the lead Jadi today. sebentar lagi di rumahku akan tengah malam. Baiklah, kita akan closing dengan menggunakan Navia. There's so many local specialties in Sumeru. I want to buy Siapa ini? more. Oke. Oke, baiklah. Oh, Sampai jumpa lagi semuanya. See you. Don't you Thanks remember for your adventure watching. plans, my lady? Jane. Gozairan arigato. Ilal liqa. Syukran kasiran limusyahadatik. Dan juga There's so many local cuy kan? specialties in Sumeru. Kapkon tirap comkap. Sampai jumpa lagi. Makasih udah mampir menonton. Semoga di banner Babah Zhongli nanti Babah Zhongli akan pulang Don't you dan remember your adventure plans, my kita lady? harus ada ikhtiar, yakni mengkuli sampai terkuli-kuli. Baiklah, sampai jumpa lagi. Bye bye.